Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pertanian, salam hijau untuk kita semua. Saya ucapkan dulu salam saya untuk teman-teman di seluruh Indonesia, di mana pada kesempatan kali ini saya tidak berbagi pengalaman tentang hidroponik. Ini juga bukan tutorial pertanian, tapi ini video untuk bisa menginspirasi petani-petani di daerah lain yang kalau di sini kita lihat lokasinya memang kering ya Pak ya. Nanti kita ngobrol bersama Bapak Mujiana. Nah, beliau adalah tokoh masyarakat sekaligus dukuh ya Pak ya. Ya. Langsung saja kita mulai, kita ngobrol-ngobrolnya di sini. Kita berada di Padukuan Semanu Selatan, Desa Semanu, Kapanewon, Semanu. Kapanewon itu dulu kecamatan, Kabupaten Gunung Kidul. Ini sekarang kita di sawahnya Pak Sutarto. Nah, ini beliau, ini ada kegiatan sedang memanen bawang merah ya Pak. Nah, kita tanya-tanya Pak, untuk di daerah Semanu Selatan ini kan ada kelompok apa Pak? Iya. Kelompok petani pemakai air. Itu bisa dijelaskan Pak, monggo Pak. Oh iya. Terima kasih sebelumnya Mas Indra. Di sini kita berada di sawah Semanu, tepatnya di Padukuan Semanu Selatan, Desa Semanu, Kapanewon Semanu, daerah Gunung Kidul ya. Nah, terkait dengan P3A, memang sejak 2006 ini P3A Perkumpulan Petani Pemakai Air berdiri di Semanu Selatan. Kebetulan saya sendiri yang ditunjuk sebagai ketuanya. Dibangun sarana irigasi dengan membendung sungai yang berada di wilayah kita, Sungai Gundang dibendung, kemudian dialirkan dengan tampungan bak yang berada di wilayah kita. Alhamdulillah sejak 2006 kemarin sudah berjalan 14 tahun ini. Kita bisa dengan beberapa program untuk meningkatkan perekonomian warga petani di wilayah kita. Salah satu contohnya ya saat ini Pak Sutarto, ini petani kita yang handal. Ini pada saat MT2 dan 3 setelah padi, MT1-nya ini digunakan untuk menanam produk hortikultura ya. Salah satunya ya bawang merah. Untuk saat ini sudah panen dengan luasan kisaran 1 ribuan. Ini dibikin bedengan ada 40 dengan lebar 1,1 meter, kemudian ketinggian sekitar 20 sampai 30 cm, kemudian panjang bedengan ada 6 meter. Nah, ini menghabiskan sekitar 50 kg benih bawang merah ya. Kemudian targetnya Estimasi. Ini 1 ton ya, estimasinya 1 ton. Karena dari beberapa rata-rata per beding tadi ada yang 31,5, ada yang 25, ada yang 24 Mas. Waduh, estimasinya 1 bedingan nanti ya. 1 ton dengan kisaran harga per kilonya di pasaran sekitar 20 sampai 22 ribu per kilo gitu. Iya. Kemudian modalnya sekitar 5 sampai 6 juta. 6 juta sudah semua ya sudah Pak? Semua ini ya. Pupuk. Iya, termasuk biaya untuk tenaga untuk operasional ya. Untuk beli airnya, untuk pupuknya, untuk benihnya, 1 dan ton tenaganya. Itu sudah bisa sampai 20 juta lebih ya Pak hasilnya Pak? Luar biasa sekali ya. Iya. Nah, sekitar ini. itu. Dalam waktu 70 hari. 70 hari dari penanaman dari penanaman untuk bawang merahnya. Nah, untuk ini Pak, untuk benihnya Pak, benih dari bawang merah sendiri itu dari mana ini? Benihnya kita kerjasama dengan kelompok petani pemakai air yang di Karanggumuk, Karangreje. Dari sana kita ikut order benihnya, itu belinya di
Ponorogo kalau nggak salah ya. Oh, Ponorogo Di Jawa Timur. Jawa Timur Itu ini. lebih murah, kualitasnya baik. Kemarin kita beli 28 per kilo Mas. di sana. 28 per kilo. Ya, itu dikelola oleh kelompok tani kita. Nah, kalau dibandingkan dengan harga sekarang untuk benihnya di pasaran sekitaran Wonosari aja sudah 50.000 lebih. 50.000 Pak. Ya, Wah, kan sudah kita ngirit 50%. Iya. Tapi harus lewat kelompok itu ya Pak ya? Iya. Iya, karena kualitasnya beda. Oh gitu Pak? Iya, kualitasnya beda. Sana itu benar-benar untuk pembibitan. Yang di Ponorogo itu? Iya. Jadi ada komunikasi dengan kelompok-kelompok tani yang lain ya Pak ya? Iya. Nah, ini selain bawang merah Pak, tadi kelihatan ada terong dan juga cabai. Iya. Itu gimana Pak? Itu? Iya, memang di satu sisi tidak hanya bawang merah yang ditanam, jadi ada beberapa petani yang saat ini tadi sudah bisa disaksikan, ada yang cabai rawit, kemudian ada yang cabai keriting ataupun model tampar itu, cabai besar itu juga ada. Kemudian untuk petani yang sebelah barat itu ada yang nanam sawi saat ini, sehingga setiap pagi dibawa ke pasar. Sayur daun gitu ya Pak ya? Kemudian ada terong ungu juga ada. Kemudian ada juga yang kangkung Mas. Kangkung. Ya, kangkung cabut itu. Iya. Sayur merakyat itu Pak. Itu 25 hari udah panen ya untuk kangkung cabutnya. Kita kembali ke irigasi nih Pak. Dari 70 hari nih Pak untuk bawang merah ya. Untuk bawang merah ini dalam satu kali tanam itu berapa kali petani menyiram bukan apa untuk ngisi tandon itu Pak. Itu ini satu tandon kan setiap petani di sini bikin kolam Mas. Bikin kolam. Dikarenakan kontur tanah yang kalau musim kemarau itu kan rekah itu Pak ya. Merekah. Itu kalau model irigasinya langsung disiramkan nanti habis banyak, maka diakali dengan membuat kolam di sini. Ini sampai dengan panen itu ngisinya sekitar 7 kali. 7 kali. Nah, ini kalau ngisi satu kolam seperti ini tidak lebih dari 10 menit Mas. Tidak lebih dari 10 menit. Karena kan sarana irigasinya juga besar. Tidak lebih dari 10 menit. Ini sudah penuh. Nah, untuk mengairi lahannya nanti petani itu pakai diesel. Oh, pakai diesel. Ya, petani untuk masuk tariknya sudah ada ya Pak ya. Punya diesel sendiri. Mandiri pada ya Pak ya. saatnya dia bawa selang ke sini, dieselnya dinyalakan, tinggal ngocorin gitu aja. Oh, gitu. Ini. Karena untuk bawang merah ini sebetulnya tanaman yang tidak memerlukan banyak air. Banyak air nih. Betul. Itu kedalaman dari permukaan tanah sekitar 5 cm aja nggak ada. Karena pada saat kita nanam benih itu kedalamannya maksimal 3 cm di bawah permukaan tanah. Kalau dia sudah besar itu akan keluar, akan naik terangkat. Jadi akarnya serabut, mungkin hanya 1, 2, 3 cm aja yang perlu dibasahi. Nah, untuk ini Pak, untuk cabai dan terong dari sekian luasan lahan yang teraliri atau yang masuk dalam wilayah irigasi itu, dari sekian itu ada banyak enggak Pak petani yang memang menanam hortikultura? Karena saya melihat di situ ada jagung juga, ada kacang gitu kan. Untuk saat ini ada sekitar 10 petani. 10 petani ya Pak ya. Di MT kedua ini, musim tanam kedua ini ada 10-an petani yang saat ini sedang mengusahakan tanaman hortikultura. Yang lain dikarenakan masyarakat di sini adalah sekitar 85% ini petani murni Mas. Jadi tidak punya samben dengan yang lain. Maka mereka ini menggeluti dengan tani ternaknya. Sehingga setelah musim tanam pertama padi, kemudian keduanya itu petani kebanyakan menanam palawija seperti jagung sama kacang. Ini harapannya nanti panennya bisa, jagung, tapi pakannya juga dapat untuk ternaknya. Seperti kacang juga seperti itu. Sehingga di sini memang hamparannya banyak
tanaman rumputnya termasuk rumput ya. kolonjono dan sebagainya Rumput ini untuk pakan ya untuk Pak. pakan ternak. Pakan ternak ya. Hampir setiap rumah punya ternak soalnya. Oh, ini. Nggih. Jadi Nggih. tapi dari yang punyanya Pak Sutarto tadi, Pak. Nggih. Ini sudah dari 2006 ya. 2006 irigasi ada. Iya. Nah, untuk tanaman hortikultura semacam ini mulai sejak kapan, Pak? Mulai sekitar 5 tahun terakhir. Oh, 5 tahun terakhir Iya. ini. 5 tahun terakhir, Mas. Oh. Waktu itu ada pancingan dari Dinas Pertanian. Iya. Ini untuk pengembangan tanaman hortikultura karena ditinjau dari tekstur geografis tanahnya katanya cocok. Cocok ya. Iya. Tanahnya merah ya, Pak ya, ini, Iya. Pak ya. Awalnya Gimana? dulu itu pada saat musim rendengnya gandeng itu loh, Mas. Oh, Nah, iya. itu kemarin itu 2 hektar untuk demplotnya. Tetapi karena musim rendengnya itu gandeng, akhirnya harusnya belum dipanen, kan keleman ini. Iya. Nah, kena Mau air, nggak genangan mau, air, akhirnya iya. melonyot, Mas. Nah, Tapi masih ada yang bisa tetap bisa diselamatkan. Diselamatkan, Meskipun kan? belum saatnya dipanen. panen, Iya, ya. untuk konsumsi sendiri. Nah, itu menjadi pancingan. Itu dari program pemerintah awalnya ya, Pak ya. Dinas Pertanian Tanaman Pangan. Nah, sekarang sudah mandiri sendiri ya, Pak. Sudah Jadi mandiri modalnya sendiri, Iya. semua operasionalnya juga sendiri. Oke. Nah, untuk pupuk. Nah, ini Oke. untuk pupuknya untuk tanaman hortikultura yang ditanam oleh petani sini itu menggunakan pupuk bikinan sendiri dari pupuk kandang dan atau apa gimana, monggo diceritakan Pak bagaimana? Oh iya. Untuk penanaman bawang merah ini kan diawali dengan pengolahan tanah, Mas. Jadi Iya. sebelum dibikin bedeng ini kan petani harus menyiapkan pupuknya. Iya. Jadi pupuk kandang itu kotoran sapi itu dioplos dengan kotoran ayam yang kita beli dari Malindo ya, pabrik itu ya, Braga Pak. itu ya. Itu kita oplos. Nah, sesudah itu kita taburkan sesuai gondo bedengan itu. Iya. Setelah itu baru dipacul lah, dibikin bedengan. Oh, iya. Nah, Ya Pak ya, apa? dibikin bedengan. Yang ini toh? Nggih. Tadi Gulanan namanya. Gulanan. Gulanan Nah, atau makanya bedengan. istilahnya gulanan. Kalau saya gedengan gitu kan. Bedengan atau gulanan itu kan ditimbun itu satu patulan lah, satu patulan itu sudah cukup. Nah, kemudian setelah itu nanti di tengah itu kita kasih pupuk sedikit lah kimia, Ponska, Mas. Pakai Ponska Ya, dari ya. setengah seret itu, kemudian kita tabur, kemudian kita uruk lagi. Nah, setelah itu kita tunggu sekitar 1 mingguan, kemudian kita baru bisa menanam, Mas. ditanami ya. Oh, berarti ada kombinasi pupuk gitu ya, Iya. Pak ya. Nggih. Nah, ini dulu dari kelompok tani memang ada diklat khusus atau gimana untuk membuat pupuknya atau gimana, Pak? Iya. Ada dari Dinas Pertanian melalui BPP. Untuk instrukturnya itu dari PPL ya. PPL desa, kemudian juga beberapa personil dari kantor BPP Kapanewon Semanu juga hadir, beliau dari Mendampingi ya pada ya, waktu itu, Pak. Dinas Pertanian. Dari pokoknya pupuk yang kotoran ternak sampai dengan yang pupuk apa itu ya anorganik lah ya. Anorganik itu. Okay. Luar biasa sekali, Pak ya. Nah, dari estimasi tadi 1 ton ya, Pak ya. Iya. Dari luasan berapa? 1000 meter persegi. Okay. Nah, itu kalau dibandingkan dengan tahun lalu, sama-sama punyanya Pak Sutarto, mungkin Bapak masih ingat nih, sama-sama punyanya Pak Sutarto, dari tahun kemarin sampai sekarang itu kalau di compare atau dibandingkan bagusan yang mana ini, Pak? Apakah karena mungkin kan faktor cuaca, faktor ini juga berpengaruh, Pak ya? Untuk milik Pak Sutarto ini lebih bagus saat ini. Karena kemarin sama-sama benih 50 kilo itu tahun kemarin dapatnya 8 kintal, Mas. 8 kintal. Waktu itu harga pasaran itu antara kisaran 15 sampai 20 ribu per kilonya. Saat ini sama-sama benih 50 udah
estimasinya 1 ton, ada kenaikan 2 kintal 2 atau kintal, 200 kilo. Itu banyak, Pak. Ini. Nah, Iya. kalau ini, Pak, kendala dalam menanam, pasti kan ada hamanya. Iya. Ya, Itu bagaimana? untuk hamanya untuk bawang merah itu ini Mas, jadi ulat itu loh. Ya, ulat itu nanti dia bersarangnya itu di dalam daun bawang merah itu, di dalam, sehingga dia akan menggigiti daun itu, jadi teksturnya tidak hijau akan tapi jadi kerawang-kerawang. Kerawang-kerawang pada saat kena sinar matahari itu akan menjadi layu. Terus akhirnya mati daun ya, itu. Nah, ulatnya itu dia bersembunyi di dalam itu, sehingga harus disemprot dengan pestisida. Atau kalau telaten dia petaninya akan ini dipecat itu di batangnya biar mati di dalam itu ulatnya. Dipetani, Pak. Iya, dipetani. Tapi kalau lahan sekitar 1000-an ya repot Mas. Ya repot ya, Pak ya. Gitu. Tapi ini sangat luar biasa lah ya. Nah, dama, kendala dan lain sebagainya sudah lah. Kendala dari irigasi sendiri, Pak, pernah nggak mengalami kendala jadwalnya pengairan misalkan tiba-tiba ini ada nggak itu? Iya Mas, di satu sisi memang petani itu mempeng lah dalam bahasa Jawa, semangat ya, semangat untuk bertani, akan tetapi di satu sisi dikarenakan jangkauan irigasi di kami ini meliputi 3 padukuan, luasan 90 hektar Mas. Maka dari itu kerepotan kami adalah pada saat menggilir jadwal irigasi itu, karena 1 blok aja mungkin sampai 1 minggu, sedangkan di sini ada sekitar 5 blok. 5 kan sekitar ya 1 bulan nggak baru cukup sampai ya. lagi. Nah, ini yang menjadi kendala bagi kami. Harapannya nanti juga ada penambahan irigasi Mas. Ada baik sumur bor maupun membendung sungai yang ada di atas kami. Harus ada sumber lagi Pak untuk mencukupi ini. Karena kewalahan Mas. Bener kewalahan. Dan itu kadang ya tidak sedikit nanti terjadi hal yang tidak baik bagi pengurus. Semua pengurus dan petani dan sebagainya. Pada saat semua membutuhkan itu, pada saat ada yang hampir mati karena belum sampai gilirannya, karena belum dilep itu dikiranya pilih C dan sebagainya. Ya biasa hal seperti itu. Tapi untuk debit airnya sendiri Pak yang di sungai? Untuk debit airnya alhamdulillah sampai saat ini masih mencukupi. Masih aman ya. Jadi debit air yang di sungai itu tidak pernah kurang. Meskipun disedot full 24 jam ibaratnya itu tetap air di permukaan bendungan itu tetap dia akan melompat. Tidak pernah berkurang debit airnya. 30 liter per detik Mas. Besar loh Pak. Besar itu. Ya nanti kan harapannya bisa ada inilah tambahan sumber ya Pak ya, entah nanti di bendung di. Dan nanti kalau hulu disedot apa enggak berkurang Pak? Karena tidak Mas, karena di sepanjang aliran sungai itu di kanan kirinya banyak mata air. Oh mata air ya. Oh ya itu yang bikin ini. Tidak akan habis itu. Banyak sekali di sekitaran sini mata air. Oh iya. Lalu ini Pak, irigasi kita sudah dari sekian hektar dan lain sebagainya. Nah, kalau memang petaninya dari sekian petani pengguna air ya Pak ya, itu kan masih petani peternak. Jadi menanam seperti jagung, panen jagung, kemudian daun dan batangnya bisa digunakan untuk pakan. Nah kalau dari melihat dari hasilnya Pak, hasil dari punyanya Pak Sutarto ini kan dari modal sekian kemudian dapat hasil sekian, ini apakah petani-petani yang lain juga tidak beralih ke hortikultura gitu Pak? Ya itu kadang kita juga tidak henti-hentinya untuk memberikan arahan supaya petani itu semangat Mas sebetulnya. Akan tetapi dikarenakan
pendapatan per kapitanya di dalam bertani ini kan minim sekali menurut saya untuk yang non hortikultura karena ternak dan sebagainya. Itu kesulitannya pada saat harus membeli benih kisaran 50 kilo dengan harga ya maksimal 30-an ribu, itu ya modalnya itu. Terkadang yang menjadi kendala seperti itu di modal ya, jadi Pak, ya? sekilonya itu harganya misalnya 28 sampai 30 ribu kali 50 itu sudah 1,5 juta. Ini wis berpikirannya ke 1,5 juta dulu, Mas. Sudah di situ dulu ya, Pak, ya. Itu yang repot-repotnya seperti itu. Nggih. Oh. Jadi mereka milih nanam jagung dan sebagainya. Nanti ibaratnya nanti ternak yo kopen, hasilnya ada. Meskipun tidak sebanyak dengan menanam bawang merah. Hasilnya ya. Iya, hasilnya. Tapi kan nanti semoga saja dengan terus ada yang nanam setiap musimnya gitu kan bisa menginspirasi dari petani-petani yang lain. Karena saya pengennya juga apa ya, Semanu ini punya Brambang Semanu. Wah, kan gitu loh, Pak. Semanu itu punya Brambang hasil petani dari Semanu, nah, kan gitu. Kalau yang selama ini kan Karangreje, kalau Karangreje itu kan sudah mungkin sudah sentranya ya, Pak. Dari mana Karangreje gitu. Nah, pengennya juga Semanu juga seperti itu. Dan yang terakhir untuk pertanyaannya, nah ini pemasarannya gimana, Pak? Oh iya, untuk pemasarannya saat ini ada beberapa petani yang sudah punya link, Mas. Oh, ada jadi ada pedagang besar yang bisa ditelepon setiap saat untuk membeli. Oh, di gitu satu sisi juga untuk melayani warga masyarakat di sini. Sekitarnya. Jadi mereka ini membuat kemasan 1 kiloan, kemudian dengan bermodal motor sama bronjong itu keliling gitu, Pak, keliling, ya? Keliling gitu. 1 kilo. Itu malah lebih banyak, Mas, keuntungannya. Keuntungannya lebih banyak daripada dibeli oleh pemborong dan sebagainya. Diborong, ditebas gitu ya, Pak, ya. Ya. Kadang kalau ditebas malah estimasi kita 1 ton, hitungan dari penebas hanya 8 kintal atau berapa kan gitu. Kalau kita jual di pasar juga itu lebih rendah. Mereka menawarnya lebih rendah untuk para agen-agen di pasar. Mendingan kita jual langsung ke konsumen langsung itu kita di bawah harga pasaran warung pun berani ya. Selisih 1.000 dan sebagainya itu. Tapi kan kita sudah di atas harga pasarnya. Modelnya. Nah, harapannya nih, Pak, Bapak kan selaku tokoh masyarakat di sini sekaligus juga pengelola dari irigasi juga. Ini harapannya untuk petani sekitar nih, dan semoga juga nanti bisa bermanfaat bagi teman-teman yang lain yang melihat video ini. Itu harapannya untuk petani-petani yang mungkin beruntung sudah mendapatkan irigasi itu seperti apa, Pak? Baik, jadi harapan saya kepada para petani dimanapun berada, ini fasilitas yang sudah ada yang diberikan oleh pemerintah berupa irigasi ini digunakan semaksimal mungkin sebetulnya untuk kemakmuran rakyat. Sebagai contoh, saat ini kami di sini sudah panen bawang merah. Harapannya nanti petani-petani yang lain ini bisa mengikuti jejak-jejak petani-petani yang saat ini memang sudah merasakan keuntungannya dibandingkan dengan tani yang tradisional. Ya oke, untuk MT1 itu untuk pokok tanaman pangannya misalnya padi dan sebagainya. Nah, untuk MT2 dan ketiga ini harapannya untuk menopang kebutuhan ekonomi dan sebagainya dengan penanam tanaman hortikultura. Sayur-sayuran dan sebagainya, karena ini sangat pokok untuk kebutuhan setiap harinya dan setiap rumah tangga mesti membutuhkan tentang kebutuhan hortikultura. Sekaligus saya juga mengucapkan terima kasih, Mas, kepada seluruh petani di keanggotaan P3A Sumber Agung Semanu. Juga terima kasih kepada seluruh pengurus kelompok tani Sumber Agungnya, juga semua jajaran tentunya dari BPP, BPL, kemudian Dinas Pertanian Hortikultura Kabupaten Gunung Kidul, juga
Dinas Pekerjaan Umum dan Pemukiman Perumahan Rakyat Kabupaten Gunung Kidul selama ini kerjasamanya yang baik membantu kami, baik di segi teknis alat irigasinya maupun lain sebagainya. Juga tak kalah pentingnya kami ucapkan terima kasih kepada PUPR, Kementerian PUPR pusat melalui BBWSO Provinsi DIY atas bantuan alat irigasinya. Sekitar 3 tahun yang lalu kami pernah macet sekitar hampir 3 bulan. Ini dari BBWSO Serayu Opak Provinsi DIY memberikan bantuan berupa 1 buah pompa submersible. Ini kami sangat terima kasih sekali. Semoga bermanfaat dan panjenengan semua selalu diberikan kesehatan, umur yang panjang, mungkin di lain waktu kita bisa ketemu lagi dengan keadaan yang lebih baik. Amin. Salam pertanian. Dan juga harapannya nanti dari pemerintah juga ada perhatian yang khusus terhadap petani supaya lebih semangat untuk generasi-generasi yang akan datang ketika hasil pertanian itu dinilai lebih beruntung ditimbang dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Mungkin demikian, Mas. Harapan saya. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada kita semua, Pak. Yang tentunya yang melihat video ini pasti nanti akan mendapatkan manfaat, paling tidak menginspirasi, menggugah, karena urusan pangan itu tidak mengenal krisis. Ya gitu, Pak. Mau ada krisis seperti apa, kayak sekarang kan pandemi nih, Pak ya. Nah, itu kan tetap kita butuh makan juga. Nah, tanpa ada petani-petani kan sistem antara irigasi, pengelola irigasi, kelompok tani dan petaninya sendiri itu kan semua sistem. Gitu. Tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Nah, tanpa petani seperti Pak Sutarto dan Pak Mujiana juga, kita mau makan apa? Iya kan susah juga. Masa mau impor terus kan gitu. Kalau tidak kita sendiri mau siapa kan gitu. Semoga ini menjadi inspirasi buat kita semua. Salam saya dari Semanu, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, untuk saudara-saudaraku di seluruh Indonesia. Demikian, salam pantang mundur sebelum tandur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.